Kata Ibnu Abbas, Nabi itu pernah di Madinah sholat selama 7 hari atau 8 hari. Zuhur ama asar di jamak, maghrib ama isya di jamak. Nabinya di Madinah. Madinah tuh di kampung sendiri, tanpa ada takut ketemu musuh, tanpa ada bepergian jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, wa yajuzul jam'u bil matar, dan boleh oleh menjamak salat bil matari dengan sebab adanya hujan. Halaman berapa ya? 158. Wa yajuzul jam'u, dan boleh oleh menjamak salat bil matari dengan sebab adanya hujan. Takdiman, dengan jamak takdim saja. Liman shalla jama'atan, kebolehan ini khusus bagi orang yang sholat berjamaah. Fi makanin ba'idin, di tempat yang jauh dari rumahnya. Wa ta'adza bil matari fi tariqihi, dan merasa terganggu ia dengan adanya hujan fi tariqihi, pada jalanannya dia. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertemuan sebelum-sebelumnya dijelaskan bagi orang yang bepergian jauh 90 km ke atas, diperkenankan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 model. Yang pertama, sholat tamam, yakni normal kayak di rumah. Dhuhur 4 pada waktu dhuhur, asar 4 waktu asar, begitu seterusnya. Kedua, qashar saja, memendekkan yang 4 menjadi 2 tanpa ada menggabung sholat, dan udah dibahas aturannya. Ketiga, jamak saja. Pertemuan yang lalu telah kita bahas menggabung sholat, 2 sholat dalam 1 waktu tanpa pengurangan rokaat. Yang keempat, jamak plus qashar, artinya menggabung juga dan memendekkan juga. Aturan jamak plus qashar mengikuti aturan yang di qashar, aturan yang di jamak. Jadi ibarat zuhur 2 rakaat, qomat lagi, asar 2 rakaat. Ibarat maghrib isya, maghrib 3, kenapa enggak 2? Karena yang di qashar yang 4 doang. Lalu habis itu qomat isya 2. Itu namanya jamak plus qashar. Pertemuan ini akan dibahas, adakah ajaran menjamak sholat di luar bepergian jauh? Begitu. Semacam hujan,
semacam sakit, atau semacam jadi pengantin. Begitu. Ini berbicara jamak doang, enggak ngomongin qasar. Ini kajiannya. Kata yai kita, wa yajuzul jam'u bil matar. Menjamak salat Dhuhr dengan asar, maghrib dengan isya, boleh saja walaupun tidak bepergian jauh, dengan catatan bil matar, bila mana hujan lebat yang akan mengotori sendal kaki, ya sarungnya begitu, atau celananya. Kalau hujan, boleh kita mengerjakan sholat secara jamaah. Hujan. Tentu ada aturannya. Kebolehannya kalau hujan tidak mutlak. Dari mana dalilnya bahwa hujan solat bisa dijamak? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samanian az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a jam'an fi ghairi khawfin wala safar. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu pernah di Madinah sholat selama 7 hari atau 8 hari, begitu. Zuhur ama asar di jamak, maghrib ama isya di jamak. Nabinya di Madinah. Madinah tuh di kampung sendiri, tanpa ada takut ketemu musuh, tanpa ada bepergian jauh. Nabi pernah jamak semingguan, enggak bepergian di Madinah, di jamak Dhuhr sama asar, maghrib sama isya, padahal Nabi enggak bepergian jauh. Lalu Ibnu Abbas ditanya oleh muridnya Imam Ayyub radhiyallahu ta'alaan, dibilang la'allahu fi lailatin mumtiratin, jangan-jangan kalau di Madinah enggak kemana-mana nabinya, enggak bepergian jauh, jangan-jangan hujan lebat, hujan gede gitu. Artinya ada analisa dari sahabat Ibnu Abbas, muridnya. Jangan-jangan kalau Nabi di Madinah sampai semingguan, jangan-jangan hujan gede. Kata Ibnu Abbas, fa'asa, ya jangan-jangan itu emang begitu. Iya itu. Iya itu. Jadi salat saudara bisa dijamak bila ada hujan, dengan catatan satu, jamannya
takdim doang. Enggak boleh jama takhir. Qasar mau enggak ada, kita enggak usah ngomong qasar udah. Kita enggak ada ngomong qasar. Jamanya cuman jama takdim. Asar ditarik di duhur, isya ditarik di maghrib. Itu satu. Jamanya takdim doang. Kedua, hujan itu terjadi saat takbiratul ihram salat pertama masih hujan. Hujan gede. Terus aja ampe salam salat pertama masih hujan gede, ampe qomat untuk salat kedua, ampe takbir salat yang kedua. Salat kedua masih hujan, ampe takbir aja, enggak mesti ampe salam salat kedua. Ini biar gampang, saya harus contohin dulu, itu akan mudah kalau lewat contoh. Ini maghrib aja dah sebelum dohor asar. Kalau maghrib rame biasanya di masjid-masjid tuh, ramean dohor, ramean maghrib. Oh maghrib kencang banget itu. Ini kan kita datang nih ke An-Nur. Kan bagus rumahnya rada jauh kemari. Udah nyampe ke masjid, ya kan? Hujan, udah. Maghrib, hujan. Hujan gede banget. Lalu kalau hujan gede begitu tuh, ini kalau bahasa kita udah kebaca musim penghujan, begitu. Ketika hujan, ini boleh kita jamak. Ini hujan, udah banget. Ini bagaimana? Itu agama tuh enggak sempit. Kata si imam, kita sholat jamaah aja, ngamalin ajaran Nabi. Ini sebab hujan. Gitu, dibimbing niatnya. Ini niatnya begitu, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat di jama takdim dengan isya. Jadi makmum, yang ngajarin makmum begitu, karena Allah Ta'ala. Datu ya begitu. Kita sholat maghrib. Tuh waktu takbir masih hujan gede. Terus aja hujan. Ampe salam sholat maghrib masih hujan. Pas sampai salam hujan bangun qomat, begitu qomat. Kita sholat isya 4 rakaat gitu. Niatnya biasa, niat tuh jamaah sholat isya. Jadi ampe makmum pada Allahu Akbar masih hujan. Andai baru serakaat hujan berhenti, enggak apa-apa. Apatah lagi ampe salam sholat isya masih hujan, enggak apa-apa. Habis itu pulang ke rumah, hujanan, pulang. Dah enggak perlu ke masjid lagi. Islam tuh enak ajarannya. Kayak begitu. Boleh. Nabi begitu. Sampai semingguan. Dohor asar, jama juga. Nabi. Lagi hujan, gedenya hujan. Dohor begitu juga. Amasar. Habis itu enggak ke masjid lagi. Para sahabat juga
baru-baru ke masjid maghrib. Begitu lagi pas maghrib. Tadinya nggak hujan, pas menjelang maghrib hujan, udah pada ke masjid. Jama lagi. Begitu. Nabi begitu. Kata Ibnu Abbas 7 harian. Begitu. Seminggu bahasa kita orang. Tuh begitu. Itu syarat jama'. Jadi pertama, dengan adanya hujan ini boleh sholat dikerjakan jama'. Jamanya jama' takdim. Ingat, imamnya wajib niat jadi imam. Enggak boleh kalau niat imamnya enggak jadi imam. Ini kayak Jumat. Jumat itu imamnya wajib niat jadi imam. Sholat jamak karena hujan juga, imamnya wajib niat jadi imam. Jadi boleh sholat jamak karena hujan, catatannya jamanya jama takdim doang. Jama takdim. Kenapa jama takhir enggak boleh? Bisa aja. Kata kita jama takhir. Begitu, pas dohor, udah jam takhir aja. Lah, jam 2 berhenti. Lah kan kagak bisa. Kalau udah begitu, jama takhir. Yang boleh cuman jama takdim. 1. 2, hujannya kudu masih ada saat takbir sholat pertama, saat salam sholat pertama, artinya dari awal sholat takbir sholat, saat takbir sholat kedua, paham kan? Begitu, sholat kedua itu sholat apa tuh? Asar atau isya, tuh begitu. Sholat kedua, tuh begitu. Ketiga, orang yang sholatnya berjamaah, yang boleh nih. Kalau sholatnya sendiri mah kagak. Ini mah orang yang sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendiri enggak boleh. Keempat, tempatnya jauh. Kalau berjamaahnya di rumah mah enggak ada. Di rumah mah apanya yang bakal jadi sakit sama dia? Apakah bakal jadi repot sama dia? Enggak. Kalau tempatnya jauh. Pertanyaan, bagaimana Bang Bojong? Tahu Bang Bojong enggak? Ah iya baik. Ini orang An-Nur yang tahu, yang dari luar kan enggak paham. Itu yang tadi naroin ini. Kan rumahnya deket noh. Dia boleh apa kagak? Kata ulama, boleh kalau ngikut. Gitu. Tandanya Nabi kan rumahnya dekat. Karena ngimamin boleh. Kalau sahabat kan jauh. Nabi kan rumahnya nempel. Ngikut kepada yang boleh. Enggak apa-apa. Begitu. Ini sholat jamaah. Karena hujan. Enggak apa-apa. Begitu tuh. Begitu. Jadi ingat, jamanya cuman jama takdim. Jama takhir mau kagak boleh. Jadi terus aturan jama yang udah kelewat, kudu niat pada sholat pertama, kudu mualat, itu masuk aturan jama. Ini tambahannya adanya hujan. Kalaulah kita yang ketiga dalam jama tuh masih di perjalanan. Kalau ini masih adanya hujan. Mulai dari takbir sholat pertama, salam sholat pertama, sampai takbir sholat kedua. Itu aturannya. Ini jamak karena disebut karena hujan. Pertanyaannya, udah pernah ngerjain belum? Innalillahi
Enggak ada hujan di kampungnya. Iya. Lah jadi kalau saudara bakal banjir rumahnya kan, kalau udah jamaah begitu enak, bener nggak? Tinggal beberes doang, kan udah sotisa kita. Kalau ngalamin begitu, ada yang tinggal di kompleknya yang banjir? Oh nggak ada, nggak ada. Takut ada doa. Begitu. Jadi boleh tuh jamak. Satu, jamak karena hujan. Dua, jamak karena sakit. Jamak karena sakit. Bagaimana kalau kita sakit yang umum demam? Jadi biar kata tukang ngaji, kalau udah panas, dingin, itu begini nih. Itu yang tukang ngajinya. Apalagi yang kagak ngaji. Ini yang demam, yang sakit nih, kan ada waktunya. Artinya ada waktunya, dia bisa ngukur. Saya biasanya kalau udah maghrib panas, udah gak kuat dah. Meriang, betul, meriang. Kalau udah maghrib tuh, pokoknya kalau bahasa kita orang namanya kumat, bener nggak? Kalau udah maghrib kumat. Kalau dia begitu, maka zamannya jamak takhir. Boleh. Jangan sampai sakit kagak sholat. Kan ada meriang dikit nggak sholat. Ada nggak? Ngaji juga jangan-jangan orangnya. Begitu. Enggak. Sholat. Dijamah aja. Dijamah. Kita kudu paham. Artinya datangnya demam. Biasanya yang model begini kalau kata kita orang kampung menyebutnya gejala tipes. Tipes itu udah diobatin, panas lagi. Obatin, udah adem, besoknya panas lagi. Udah adem, panas lagi. Sering kali begitu tuh. Begitu. Jadi kata kita, saya tuh kalau kumat asar. Kalau udah asar, udah berat dah. Kalau begitu, jamak takdim. Kalau sakit tidak dibatasi dengan takdim. Takhir boleh. Saya asar, demam. Oh, kalau begitu, dohor. Jadi saat kita udah sholat. Begitu, jangan nggak sholat. Tuh gitu. Sebab Ibnu Abbas bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samanian adz-dzuhra wal 'ashra wal maghrib wal isya jam'an min ghairi khaufin wala safar. Nabi itu semingguan di Madinah, dohor, asar, maghrib, isya di jamak doang. Padahal Nabi enggak bepergian jauh, enggak ada tekanan musuh. Artinya keadaan itu jawaban ulama satu karena hujan. Lalu dari hadis itu ulama membaca sakit juga sama. Kalau demam kayak begitu boleh bagi orang yang sakit sholatnya di jamak. Tapi jamak apa? Mana yang menguntungkan dia? Kata kita kalau jam 4 demam saya kumat, jamak takdim. Kata kita kalau dohor udah payah banget dah. Itu bisa sampai jam 3 tuh. Gitu. Kata orang Jawa rumab. Nah, Betawi juga ada. Oh enggak ada. Itu begitu. Di demamnya tinggi. Itu begitu. Jamak takhir gitu udah. Jadi dilihat. Begitu. Itu sakit. Boleh. Kalau jangan sampai sakit enggak sholat. Tapi ingat.
Jangan angkat sakit. Kalau begitu saya ini punya penyakit panuan. Itu sih gak ada urusan. Yang kayak begitu pengen jamak, enggak. Semacam demam, semacam ini repot. Dohor biasanya buka perban. Nih orang sakit rumah sakit nih, ya kan? Pergantian alat segala macam. Jamak, sholat. Jadi ketika ditempelin selangnya segala macam, jadi aja. Kalau dia parah, begitu. Jangan sampai enggak sholat. Udah nanti aja sholatnya. Kalau udah sembuh Tuhan juga tahu. Tuhan sih tahu. Lu kagak tahu ajaran Tuhan. Begitu. Kalau sembuh, kalau modar, kalau dia sembuh sebentar, kalau lama sembuhnya kan repot. Maka kelonggaran demi kelonggaran yang diajarkan oleh agama jangan sampai kemudian menyebabkan kita meninggalkan sholat. Begitu, meninggalkan sholat. Begitu, jangan sampai. Ada tuh, boleh dengan adanya sakit parah, kita jamak. Begitu. Begitu. Jadi kita harus mencari mana yang maslahat pada kita. Apakah jamak takdim, apakah jamak takhir. Artinya saya biasanya kumatnya dohor, ya udah jamak takhir. Gitu. Saya biasanya kumatnya asar, ya jamak takdim. Ya saya biasanya kumatnya maghrib, kalau udah maghrib udah dampun banget, jamak takhir. Saya kalau udah isya udah payah banget, jamak takdim. Mana yang paling maslahat, yang paling memudahkan kalau berbicara jamak disebabkan sakit. 2, 3, jadi pengantin. Nah iya ini tenang Bu, tenang. Ini mau diterangin. Bagaimana kalau kita jadi pengantin? Bolehkah kita menjamak? Dilihat. Kalau hajatan orang kampung itu, di undangannya itu waktu pukul 07.00 SD selesai. Begitu, benar nggak? Di undangannya begitu. SD itu maksudnya sampai dengan dari jam berapa itu? Hah? Sampai dengan selesai. Selesai apa itu? Hah? Selesai apa itu? Hah? Iya, kan sampai dengan selesai. Selesai apa maksudnya? Selesai? Selesai acara? Oh, tamu habis. Jadi tamu habisnya jam berapa? Enggak tahu. Makanya SD selesai. Karena tamunya enggak tahu. Orang kampung kalau kayak begitu tuh nikah. Kita jadi pengantin. Ya kan? Jamak. Mana duitnya minim. Kan enggak banyak ganti baju. Bener nggak? Kalau ganti baju tuh bayar nggak ya? Lah bayar. Kan begitu. Tuh begitu. Anwar aja udah ngangguk-ngangguk dah tuh. Begitu tuh. Jadi kita jamak. Nih enggak ada kosor. Nih ingat kalau ngomong jamak kagak ke kosor. Gabung doang sholat. Begitu. Boleh. Enggak apa-apa. Begitu. Dalilnya tadi Ibn Abbas. Nabi enggak pergi kemana-mana. Sholatnya jamaah, ada di Bukhari, ada di Muslim. Boleh. Terus jamannya apa? Mana yang maslahat? Biasanya kalau dohor istirahat. Ganti baju. Dohor. Buang lipstik, bedak, segala macam. Kalau begitu jamak takdim. Sholat dohor 4. Begitu. Habis itu qomat
asar 4. Udah, pakai baju lagi. Asar enggak sholat lagi. Udah, bisa. Maghrib isya. Kalau maghrib biasanya tamu istirahat pada sholat. Dan juga ganti baju buat malam. Ya udah jamaah takdim. Sehingga pas isya tinggal tempur. Lawan tuh Rusia sama Ukraina. Begitu. Boleh. Jangan sampai kita jadi pengantin enggak sholat. Allah juga ngerti gua jadi pengantin. Tuh, Allah ngerti, lu kagak ngerti ajaran Allah. Jamaah aja, jangan sampai enggak sholat. Bagaimana Anda kan mengharapkan rumah tangga berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Lah kalau sampai enggak sholat, begitu, sholat. Bagaimana kalau hajatan di gedung? Nah dilihat. Kan beda sama di kampung, ya kan? Di gedung ada batas waktunya enggak? Berapa jam? 2 jam. Oh 2 jam. Jam 11 sampai jam? Oh jam 1. Tuh tukang dagang bunga tahu tuh. Lah kalau jam 11 sampai jam 1 dia masih bisa. Lah kagak dia mah. Kan begitu. Kan masih ada jam 1. Dari jam 11 mulai hajatan. Begitu. Kalau sampai jam 1. Tapi saya masalahnya sampai jam 4. Beda tuh. Begitu. Artinya kita kudu tahu kita ini kategori boleh atau tidak. Nah, kita yang tahu tuh. Begitu. Enggak apa-apa. Jamaah aja. Cuman jamaah ini diberikan catatan oleh ulama, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan jadikan kebiasaan. Oleh karena jangan jadikan kebiasaan kalau jadi pengantin mau nggak bakalan besok lagi jadi pengantin lagi, nggak bakalan. Andai besok lagi dia nikah lagi, ngumpet-ngumpet. Bener nggak? Mau pakai begitu? Hah? Ngumpet-ngumpet apa kagak? Nih Panglima jangan pakai pura-pura. Kira-kira diramein apa kagak? Panglima. Kira-kira diramein apa kagak? Gimana? Diramein? Kagak lah. Bener nggak? Iya. Dan ulama-ulama besar madhab Syafi'i mengizinkan. Jangan tanya madhab lain, madhab Malik, boleh. Imam Al-Asad, madhab Hambali, jangan tanya. Madhab Syafi'i. Ente jadi pengantin, jamaah. Enggak apa-apa. Begitu tuh. Boleh. Begitu. Orang jadi pengantin tuh enggak saban hari. Saban hari enggak? Udah, yang bener nih. Saban hari enggak? Lah kagak dia. Kagak. Boleh. Ulama besar madhab Syafi'i, Ibnul Munzir. Boleh kayak begitu. Banyak ulama. Imam Qafal, baik Qafal Kabir maupun Qafal Shagir, tokoh-tokoh besar Syafi'i. Jamannya apa ini? Jama takdim boleh, jama takhir boleh. Dilihat mana yang lebih maslahat sama kita. Begitu. Maghrib, repot banget dah maghrib. Tamu sampai maghrib rame banget. Ini susah. Ditinggal nggak sopan. Saya jama tahir aja. Boleh. Ikuti aturan jama tahir yang diatur. Begitu. Ulama. Sampai Sayyidi Syekh Yusuf Al-Battah di dalam kitabnya Tasnifus Samai menjelaskan panjang lebar ulama-ulama baik dari madhab Syafi'i maupun di luar madhab Syafi'i. Beliau tulis panjang lebar
tentang kebolehan jamak seperti itu. Ingat boleh doang. Tapi kalau saudara termasuk orang kaya, ini kan berbicara, duitnya banyak. Orang tengah jam aja ganti baju, tengah jam ganti baju, ganti lipstik, ganti tetek, ganti bengek. Kalau yang kaya begitu tuh, ya udah nggak usah jamak. Emang ente mau duitnya banyak, gonta ganti baju, ganti make up. Kan ganti make up itu make upin lagi, bayar nggak sih? Tuh bayar lagi. Kalau ente kan mampu bayar. Kalau yang miskin ini kan kasihan dia. Maka agama itu tidak sempit-sempit amat, rahmatan lil alamin. Sampai, ini saya cerita sampai Syekh Fatani, ulama besar, makamnya tuh samping Syekh Abdul Lahir, itu sama orang kampung. Nih, sampai pada bagian ini, bagi ibu-ibu menyusui, yang ikut organisasi tunji. Apaan tunji? Hiji tahun, hiji bocah. Apaan? Yang anaknya banyak. Nih saya ceritain. Anaknya banyak. Ada yang netek. Ada yang baru juga ini disapi, hamil lagi. Yang kata teman kita itu sidi ditempelin doang, kembung, sidi doang. Begitu. Ini anaknya banyak, kecil repot. Saya harus sampaikan ajaran ini. Dalam beliau ngajar, ketika ditanya sama seorang ibu-ibu, Pak Kiai saya kalau udah maghrib, udah kayak anak ayam tuh rumah, berisik banget. Anak pada ngumpul, yang ini nangis, ini minta gendong, yang ini minta makan, minta ini. Ini bagaimana dengan sholat saya ini, dengan begini nih. Kata beliau, Syekh Fatani menjawab, jamaah aja. Kalau ente maghrib anaknya kayak begitu bikin ente pusing, jamaah tahir. Jangan sampai enggak sholat ente. Jamaah tahir. Yang kayak begitu tuh orangnya. Bukan kayak sampean yang anaknya atu. Begitu. Itu kagak musingin. Ini yang model kayak begini. Tuh, jamaah. Ampe Syekh Fatani. Kerjakan. Tidak sedikit tuh. Orang-orang Tanara itu. Yang anaknya banyak. Kan orang dulu anaknya banyak. Kayak biji tasbih 33. Anaknya. Tuh repot ya. Kalau yang kayak begitu. Ente jamaah. Bila saat anakmu rewel. Susah ini. Jangan sampai los begitu aja lalu tidak sholat. Jangan. Sampai pada terusannya, sekalian ngomongin jamaah. Safar qasir. Perjalanan pendek. Dari Akasia ke Parung berapa kilo ya? 30. Sampai safar qasir 30. Bila kemudian mengalami macet nih parah ini, nggak bisa ini, jamaah. Adeh. Yang penting jangan dibiasakan. Udah tahu dia dari rumah ke kantornya macet. Pengennya jamaah terus, itu emang sengaja. Dia juga udah tahu macet. Ini di luar kendali, pikiran lancar. Tapi ini nggak mungkin ini. Masih di tengah-tengah tol. Ini bisa keluar di rest area. Isa ini. Nah, namanya di luar kendali. Yang model begini jangan ampe los. Tapi jamaah aja. Tapi ingat jamaah doang. Kayalah saudara dari sini ke Serang, Maulid. Nah, paling juga 50-60 kilo. Dari sini Tenara 60, enggak nyampe 90, enggak nyampe. Orang dari Bintaro aja 70. Begitu. Nah, jangan sampai di Serang mau jamaah kosor di musol-musolnya Dohor 2, Asar 2. Ini kagak bener nih. Ya, saya kemarin kayak begitu tuh. Ulangin.
Itu dia kagak tahu. Sekarang muda-muda berapa kilo ini? Begitu. Udah muda. Jama doang. Boleh. Gitu. Enggak bakal jadikan kebiasaan. Besok enggak ke situ, pun juga tahun depan lagi. Begitu. Jama doang. Boleh. Walaupun safarnya tidak towil. Perjalanannya enggak jauh. Ya dari sini Pengasinan. Kondisi tentu. Kenapa begitu? Inilah yang disebut Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa nggak boleh dijadikan kebiasaan? Kalau orang Syiah ini dijadikan dalil. Hadis Bukhari Muslim nih, sama orang Syiah. Nih bakal saudara ketemu orang. Jadi sholat itu sehari semalam bagi orang Syiah 3 waktu. Sholat itu orang Syiah itu tiga waktu. Saudara bakal ketemu orang kayak begitu. Itu Syiah nama. 3 waktu. 3 waktu. Sholatnya mau 5. Cuman waktunya 3. Subuh, dohor, maghrib. Waktunya. Jadi subuh, ya tentu ya 2 rakaat. Zuhur, waktunya. Sholatnya jama takdim. Zuhur 4, asar 4. Maghrib 3, isya 4. Di waktu maghrib. Saban hari. Orang Syiah tuh. Sholatnya dohor doang. Asar udah gak sholat. Ini gak boleh. Karena dijadikan kebiasaan. Kalau sewaktu-waktu boleh. Tandanya Nabi juga enggak kebiasaan. Waktu lagi hujan. Enggak, kalau enggak hujan mau enggak. Ini enggak boleh. Jadi sholat karena hujan lebat di jamak boleh. Sudah inget-inget tuh. Biar untuk amalin. Ya saya juga pernah ngalamin tuh. Maghrib sampai isya hujan gerecek aja kagak berhenti. Jamak pulang tinggal tidur. Enak. Begitu. Tapi ingat, kalau di rumah mau jangan. Emang jarang ke masjid soalnya di rumah. Mau jamak karena hujan, mau ngapain? Kagak ada terganggunya, itu lain. Kayak tadi ada aturannya. Gimana Panglima? Iya. Nanti kan dia daripada maghrib dia pengen makan, pengen apa, dia nunggu aja di masjid. Payung gak bawa, ini gak bawa. Dia ngedumelnya di rumah Allah lagi. Kan parah. Pulang. Gitu. Boleh jamak? Boleh. Ngapain teh gak jamak? Gua gak tahu. Kenapa gak ngaji? Kan dari dulu ajarannya. Begitu. Islam itu murah. Islam itu enak. Islam itu mudah ajarannya. Jangan dibikin susah. Bikin susah. Begitu. Jangan. Jamak ada ajarannya. Kayak begitu. Jadi nggak bilang ngalamin sesuatu yang kayak begitu. Kita mau sholat di waktunya sulit banget. Begitu tuh. Maka jangan los begitu aja jadi dosa. Karena enggak sholat. Ada solusi terbaik dari agama bagi mereka yang sakit. Ada solusi terbaik di agama bagi mereka yang rajin berjamaah di masjid dan jauh. Ada solusi dari agama bagi mereka yang kurang berpunya tapi bikin hajatan. Jadi pengantin. Yes, nggak apa-apa. Kayak begitu. Apalagi hajatannya. Tapi kalau di gedung, kalau maghrib, isya, ya ini repot nih. Kalau sore, kan ada juga yang sore ya. Bener nggak? Anggap dia tengah 7. Lah, ada kalanya kan dandannya kan dari habis asar ya. Jam 4 ya. Bener nggak? Nah, kalau begitu tuh, kan nggak mungkin nih. Dia maghrib repot, harus dihapus-hapus. Jangan nggak sholat. Jamaah tak. Begitu aja. Murahnya Islam. Islam tuh enggak kaku.
Islam itu mudah. Islam itu murah, tapi bukan murahan. Ada catatan ketentuan-ketentuan berbicara jamak. Maka jamaknya itu apakah jamak takdim, apakah jamak takhir, itu silahkan saja. Kalau hujan nggak bisa, harga mati jamak takdim. Tapi kalau sakit dilihat. Kalau kayak jadi pengantin itu dilihat. Memungkinkan di mana di dia. Itu aja. Begitu. Rumusnya malam yattakhidh adatan. Rumusnya asal jangan dijadikan kebiasaan. Karena Islam memberi kemurahan bukan untuk dimurah-murahin. Inilah ajaran jamak babul Jum'ati. Nanti kita terusin bab Jumat, tapi saya nggak mau terusin segini aja ngajinya. Buat tanya jawab aja. Nanti ngomongin Jumat biar nggak numpuk-numpuk di otak materi. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau sebelum doa. Baik. Ngajinya itu dia belum ngaji, cuman dengar misalnya kayak gini, dia ngaji di luar, oh itu ada begini-begini ya, misalnya tentang masalah boleh dikodok. Sedangkan dia jarang sholat apa itu, misalnya ikut sholat jamak tapi agak jarang-jarang. Kira-kira mau hujan, oh ini mau hujan nih, misalnya begitu. Nah orang kan macam-macam ya. Saya mau ke masjid, gitu misalnya. Itu gimana tuh hukumnya, Yai? Ya bisa saja. Artinya dilihat. Jadi yang kayak begitu kan kita datang ke masjid. Intinya ketika di masjid, udah di masjid hujan. Udah di masjid. Dan kitanya tinggalnya jauh dari masjid. Maka kemudian ketika hujan, lalu kemudian si imam itu memberikan komando kita jamaah aja. Nah, kita nggak usah puyeng, ini yang diajarin itu. Tinggal begitu doang. Jadi hidup jangan dibikin susah. Begitu. Kalau memang begitu. Tapi kalau kemudian nih, kita sholat maghrib, ingat. Kita niat udah jamaah takdim dengan isya. Ternyata baru serakaat hujannya berhenti. Ya udah, nggak ada jamaah. Udah habis sholat maghrib, wiridan. Nggak usah komat begitu. Orang udah nggak hujan, nggak nyusahin kita. Tuh begitu. Jadi nggak susah-susah amat lah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Wabarakatuh. Oke. Mohon izin masalah jamak takdim nih Pak Kiai ya. Itu dikhususkan berjamaah apa sendiri-sendiri bisa Pak Kiai? Itu aja. Baik. Jadi semuanya Banggo. Kebolehan kita mundur dari materi kita, nggak ngomongin hujan, nggak ngomongin sakit dan seterusnya. Kita ngomongin yang kemarin-kemarin. Yang namanya kebolehan sholat jamak atau qashar bagi orang bepergian jauh, silahkan dia apakah dia mau berjamaah, mau ke sendiri-sendiri, silahkan, yang penting ketentuan dan aturannya dipakai. Seperti kita mau jamak qashar, enggak boleh imamnya orang kampung situ. Karena qashar itu enggak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam begitu. Jadi intinya andai kita mau sendiri monggo. Enggak apa-apa. Kalau jamak mau enggak begitu puyeng. Kalau jamak qashar saja tuh. Kalau jamak mau kita bermakmum orang kampung situ, nih contoh-contoh. Saya dari Jawa mau ke Lampung, mampir ke rumah kerabat di Duren Sawit. Lalu dohor, ya kan kita nyampe jam 11, sholat dohor di sini. Begitu. Lalu kemudian kita makmum aja tuh sama imam tuh. Cuman kita niatnya saya sholat fardu dohor 4 rakaat di jamaah takdim dengan asar. Jadi makmum karena Allah Ta'ala. Enggak apa-apa. Imam salam jangan ikut wiridan. Karena ada aturan. Kudu mualat qomat sholat sendiri, ya sendiri karena kita sendiri. Kalau kita berjamaah ada teman kita, ya tinggal minggir berjamaah. Itu teknisnya begitu Pak. Enggak apa-apa. Andai kita sendiri,
silakan saja, itu teknis. Bila kita sendiri ya sendiri, bila kita ada temennya ya berjamaah. Boleh walaupun sendiri kita jamaah qashar dengan ketentuan yang telah diatur itu. Enggak jadi masalah. Kurang lebih demikian. Allah alam. Iya baik. Ada 2 lembaga sekolah, SMP dan SMA. Nah, biasanya sholat Jumat dilakukan di SMP. Karena tidak tertampung, SMA ingin bikin sendiri gitu. Nah, boleh nggak? Dan juga sering kelihatan waktu anak SMA sholat ke SMP itu jarang sholat, mereka melemahin gitu. Jadi karena aturan itu boleh nggak mendirikan Jumat sendiri gitu? Lokasinya depan-depanan gitu. Terima kasih Pak Kiai. Baik, nanti di dalam kajian kita sholat Jumat itu bakal ada aturan Jumat itu dilarang ta'addud. Ta'addud itu mengadakan Jumat, membikin majelis Jumat lebih dari 1, enggak boleh. Jumat itu kudu 1, itu aturannya. Itu begitu. Ta'addud tidak boleh, kecuali karena Islam tuh nggak pernah kaku, kecuali lil hajah, karena ada hajat, ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan, maka ta'addud diizinkan sesuai kebutuhan. Apa itu hajat? Ada 3. Hajat yang membolehkan bikin Jumat lagi ada 3. 1, bu'dul atraf. Nanti ke depan akan ada tulisannya. Jauh rumahnya. Tadinya mau dekat. Rumah itu dengan masjid. Dekat. Akhirnya kena program pemerintah. Kepotong tol. Jus. Kagak ada jembatan. Karena ribut mulu waktu penjualan tanah tuh. Yang dipikirin harga tanah enggak dipikirin nanti ke depan kampung bagaimana. Bisa terjadi kasus kayak begitu tuh. Dalam satu kasus. Akhirnya yang tadinya masjid itu cuma 300 meter. Begitu. Itu bisa 5 kilo, 7 kilo. Kudu muter jauh. Menuju masjid. Ini namanya bu'dul atraf. Jauh daripada tempatnya. Yang kayak begini boleh di seberangnya bikin Jumatan. Walaupun seberangan. Dekat. Tapi dekat kelihatan. Tapi disebutnya dalam bahasa teman-teman kalau haji itu Tor Zamzam. Iya, dekat di mata, jauh di kaki. Begitu. Apaan? Dekat di mata, jauh. Ini masjid dekat di mata. Tapi kalau diparanin jauh. Itu namanya dekat di mata, jauh di kaki. Bu'dul atraf. Yang kedua, lidaiqil mahal. Yang kedua karena kagak ketampung. Sempit tempatnya. Udah nggak muat. Udah nggak ketampung. Ambak-ambakan. Kalau begini nih, boleh bikin Jumat lagi. Meski berdekatan. Karena sudah tidak ketampung. Ketampung. 2. 3. Lin niza. Hajat itu karena keributan. Ribut mulu. Jadi waktu dia bangun komplek itu, ini orang yang ada ribut mulu. Yang atu demen beduk, yang atunya lagi kagak demen. Yang atu demen speaker, yang atunya lagi aspek anti speaker. Ribut mulu. Yang atu kunut, yang atu kagak, ribut mulu. Sampai tonjok-tonjokan. Putusin kalau kayak begini nih. Ente bikin masjid masing-masing.
walaupun berdekatan, karena ribut mulu. Kalau ribut mulu, udah daripada ribut. Begitu daripada ribut. Itu begitu. Jadi dari 3 aturan hajat, bila masuk dari apa yang ditanya tadi nggak ketampung, silakan saja, biar kata seberang-seberangan. Tapi sebetulnya masih ketampung, nggak boleh juga. Nanti dilihat dari kondisi yang ada. Begitu Pak Irul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin menanyakan, ada momen di mana saat Jumat itu saya terjebak macet di tol. Pas saya ngaji nih, sholat Jumat bisa dijamak dengan asar, tapi jamak tasjim saja gitu. Apa saat itu saya kehilangan Jumat itu bisa saya diasarkan atau gimana, Guru? Iya, baik. Tidak ada yang namanya sholat Jumat di jamak takhir. Yang boleh itu jamak takdim. Artinya takdim, asar ditarik di duhur. Begitu. Bila kemudian kita terjebak macet di tol, ini timbul pertanyaan. Kita berangkat dari rumahnya kapan? Begitu. Bila kita berangkat dari rumahnya sebelum adzan subuh, maka kita tidak diwajibkan Jumat. Boleh Jumat, boleh Jumat, boleh zuhur. Jangan boleh tidak sholat sama sekali. Boleh sholat Jumat, boleh sholat. Kenapa boleh sholat duhur? Karena berangkatnya sebelum adzan subuh. Bila itu yang dimaksud tadi kejebak kejebak macet, maka orang ini berarti enggak diwajibin Jumat. Karena berangkatnya sebelum subuh. Nah ini nih boleh dia di jamak takhir, bukan Jumatnya. Zuhurnya jamak takhir dengan nasar boleh. Kalau Jumat enggak bisa. Karena Jumat ada ketentuan kudu di waktu zuhur. Enggak boleh di waktu asar. Begitu. Jadi kalaulah kita kejebak macet Jumat, berangkatnya udah adzan subuh, namanya di luar kendali kita. Kita sih pikir orang mau paling juga jam 10 nyampe, ternyata ada tabrakan parah di tol. Keluar nggak bisa, ini nggak bisa, mau kemana? Semuanya sawah, semuanya susah. Ini bagaimana? Mau keluar tol juga nggak bisa. Ini bagaimana? Sampai jam 12. Nah yang kayak begini namanya sebut uzur. Kalau kayak begitu, uzur. Karena di luar kendali, orang udah niat mau sholat Jumat, tapi apa daya? Di luar perkiraan. Gitu. Kecuali berangkatnya mepet-mepetin waktu Jumat, nggak keburu, emang itu mah sengaja kagak mau sholat Jumat, kan begitu. Ini nggak mungkin. Baik, kalau nggak mungkin, nanti dengan Jumat kita gugur tuh sholat duhur aja, sholat duhur, begitu, sholat duhur aja. Berapa rakaat? Ya 4 lah, begitu, 4, begitu, 4 sholat duhur. Tapi masalahnya perjalanan saya ini jauh, masalahnya 90 km lebih nih. Ya udah kalau begitu duhurnya bisa dikosor. Kan begitu, kosor aja. Jadi tinggal dilihat saja yang kayak begitu. Jadi kita bisa, pokoknya pahami syarat kosor, itu pesan saya. Pahami sholat jamak doang. Lalu kalau pengen jamak kosor, gabungkan 2 aturan itu. Itulah jamak plus kosor. Begitu. Itu aja tuh rumusnya. Kalau bepergian. Begitu bepergian. Alangkah lebih baiknya kalau kita bepergian tuh sebagai tour leader atau pimpinan rombongan, kita memprogram kepada jamaah.
bikin schedule, bikin itinerary-nya. Ini itinerary-nya begini. Jadi ini nanti kita jamaah takdim di sini, dohor sama asar. Jadi orang bisa baca. Jadi ketika sholat nggak pakai diomongin juga udah tahu tuh. Atau kalau nggak begitu pakai diumumin. Itu kerjaan saya tuh. Ditulis juga, diomongin juga. Jamaah, ini nampaknya kita nggak keburu. Ini sholat maghrib masih di tol. Kita bakal ke rest area baru 7:30 dan udah isya. Mari sama-sama pasang niat jamaah takhir. Pasang niat. Kalau udah bisa niat, kalau belum bisa ngacung, ntar saya ajarin cara niatnya. Tuh kayak begitu, biar nggak dosa tuh orang. Begitu. Begitu juga mau jamaah takdim, kan ada yang nggak kamar mandi, nggak bareng-bareng semuanya. Nama juga rombongan sebis. Orang sebis tuh nggak bisa buru-buru. Begitu. Ini kencing. Tadi si kagak, dia duduk aja. Pas mau jalan pengen kencing. Mana orangnya ngaji juga yang model kayak begitu tuh. Bener nggak? Bener nggak? Nah, ini kan repot. Jadi ketika dia sholat, ini jamaah apa tidak? Nah, inilah kemudian perlu diberikan catatan sebelumnya, info tuh sebelum ke masjid. Untuk orang nggak bingung, nih jamaah apa kagak ya? Kosor apa kagak ya? Begitu. Jadi supaya kitanya nggak kebingungan sebagai satu rombongan. Jangan sampai habis sholat, tadi sholat apa ya? Kok dua tuh gitu. Kan sering terjadi begitu tuh. Nah, ini karena pimpinan rombongan kurang rapi dalam mengatur rombongannya. Rapihinlah kalau bepergian tuh. Jadi kita lihat, kita nanti dohor di mana, asar di mana. Ini kita mau ziarah Wali Songo. Jam berapa? Buat dulu schedule. Oh, kita bakal nyampe Cirebon jam 11. Ya udah jamaah takdim aja. Nanti di Cirebon, kalau begitu habis jara jam 12 nih. Ya udah baik. Kalau begitu jamaah takdim aja. Jadi enak karena orang bepergian itu waktunya setret. Waktunya terbatas. Dan kita kejar-kejaran waktu. Kalau nyantai-nyantai orang bepergian, akhirnya dapat dikit. Pergi kemana aja. Tapi kalau ditata, kok bisa ya? Itu bakal begitu. Kalau ditata. Tapi kalau nggak ditata, nggak bisa. Begitu. Mau pergi ke Mekah kayak paling umroh sekali. Paling banyak 2 kali. Kenapa? Nggak ditata. Posal lagunya, udah lu ngerem aja di masjid dah. Kata pimpin rombongan, gue mau jalan-jalan. Begitu. Lu ngerem aja di situ. Ya, kan bisa dapat 1, bisa dapat 2. Begitu. Jadi kalau diprogram dengan rapi, apa aja ditata, semuanya akan tertata. Dalam hidup aja begitu. Rumah-rumah di komplek tuh nggak gede-gede amat, kecil, tapi cakep karena ditata. Kayak kita, rumah gede banget ya Allah, amat tempat sampah, masih cakepan tempat sampah di Bantar Gebang. Karena enggak ditata. Jadi penataan itu perlu. Tadbir namanya. Tadbir. Begitu. Jadi sehingga ketika bepergian ditata aja. Dikasih informasi supaya begini-begini, di luar kendali ambil sikap. Begitu. Ketika di luar kendali, rencananya kita mau jamaah takdim. Nyampe nih maghrib, ya kan, di rest area. Ternyata kan enggak. Ini bagaimana? Ambil alih. Pasang lagi niat, jamaah takhir. Ini enggak mungkin. Dari kondisi macet di tol kayak begini nih. Enggak mungkin ini. Ini pasti ada kecelakaan ini. Dan kapan ditanganinya kita enggak tahu. Jamaah takhir. Kayak begitu kita harus pandai itu mengatur situasi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.